Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Devariana, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pertama kali banget nih aku membuat program seperti ini, dan acara ini bertujuan untuk mengintip dan mengutip mahasiswa berprestasi di kampus STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini. Untuk kamu yang melihat channel ini, harap stay tune ya. Dalam hal ini, aku akan membahas hal-hal yang mengenai dengan personal experience oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi, sebelum saya memulai untuk memanggil narasumber kita, izinkan saya membaca sedikit biodata singkat oleh narasumber kita pada hari ini. Narasumber pertama yang bernama Wiranda, umur 21 tahun, hobinya membaca, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan semester 2. Narasumber kedua bernama Hafiz Muhammad Julianto, umur 18 tahun, hobinya pencaksilat, dan ia berada di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, sedang bersemester 2. Nah, ini dia narasumber kita pada hari ini, Wiranda dan Hafiz Muhammad Julianto. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perjalanan kalian dari rumah ke kampus? Ya, alhamdulillah seperti biasanya. Kalau misalkan cuaca terang, kita baik-baik saja di jalan. Kalau misalkan dalam kondisi hujan seperti ini, ya sedikit terhambat karena hujan. Seperti itu. Sebelumnya saya akan bertanya, apa kabar sih kalian berdua? Alhamdulillah baik sekali. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banget udah mampir ke channel Cita Show dengan program talk show pada hari ini. Untuk kalian semoga sehat-sehat selalu dan selalu murah senyum untuk kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Jadi sekarang di kampus STAN Sultan Abdurrahman itu telah menerapkan program kuliah online. Terus bagaimana tentang perkuliahan kalian? Apakah ada terkendala atau tidak? Misalnya pribadi ya, kalau kendala sih kalau offline tuh ya tadi kayak misalkan hujan, lambat di jalan gitu. Tapi misalkan kan ada juga tuh yang dosen-dosen milih online juga. Kendala banyak bukan sih di situ. Kayak misalkan jaringan hilang-hilang atau enggak ya. Misalkan pakai wifi ya aman lah kalau pakai wifi. Paling ini jaringan kotak, itu habis, gitu aja sih. Bagaimana dengan Wiranda? Apakah sama dan dirasakan oleh Ahmad? Kalau pribadi saya sih, kalau online nih ya sebenarnya bagus. Cuman kita ya nggak terlalu jelas dari penjelasan dosennya karena nggak secara langsung. Jadi cuma melalui media itu, cuman disuruh bikin tugas, dikirim, dan selesai. Nah, gini teman-teman, saya itu pernah dengar nih bahwasannya kalian itu kuliah sambil bekerja. Apa sih yang membuat kalian berpikiran bahwasannya kalian tuh mau kuliah sambil bekerja? Kalau dari kami sih pribadi, kuliah sambil kerja itu emang sih tergantung sama individu masing-masing. Tapi kalau dari Ahmad sendiri, bantu keuangan orang tua. Soalnya kan kalau orang tua juga kurang ekonomi, jadi ya lumayan lah buat uang bensin atau buat makan gitu kan. Ya seperti itu. Kalau kami di pribadi, nah itu ya. Tapi kebanyakan orang bilang kalau kuliah sambil kerja itu bagus. Cuman ya tergantung di pribadi bisa membagi waktunya supaya tidak bentrokan sama jam kuliah, tidak mengganggu dan tidak menghambat proses belajarnya. Oke.
Intinya kalian kuliah setidaknya meringankan beban orang tua. Iya. Oke. Nah, itu bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Kalau pribadi ini kuliah sambil kerja, memang sih kuliah utama dulu kan, kuliah pagi sampai siang, kalau ada sampai siang ya sampai sore. Biasanya pulang kan maghrib atau mungkin jam 3 habis asar gitu kan. Kita ngambilnya free time gitu loh. Jadi kalau ada orderan masuk baru kita kerja. Pasti ngambilnya malam kalau kami. Tapi ya gitu. Kalau kami ya mencari kerja yang menyesuaikan waktu kuliah, tidak menghambat. Istilahnya ya part time lah, menyesuaikan dengan jam kuliah. Intinya kalian itu kuliahnya menutupi waktu luang. Ada waktu luang, kalian sempat-sempatkan untuk bekerja, tapi tidak boleh untuk melupakan pelajaran kuliah. Iya. Oke teman-teman. Kalau di sebuah kampus itu pasti ada program organisasi, bukan program ya, organisasi kampus. Jadi apa sih kalian di kampus mengikuti program apa saja sih? Dikarenakan kita berdua bareng-bareng terus nih kak, kami berdua nih ikutnya 3 organisasi. Yang pertama organisasi pencaksilat di kampus, terus yang kedua Menwa, resimen mahasiswa, sama yang ketiga itu LDK. Iya. LDK itu yang kami ikut berdua. Ya, tapi sebelumnya kami kurang tahu ada batasannya mengikut organisasi. Jadi pada waktu itu mumpung lagi baru maba, jadi kami mengikuti banyak organisasi karena itu mempermudah kita untuk berinteraksi sama yang lain. Iya betul. Boleh tahu di kampus kalian dibatasi? Tadi kalian bilang dibatasi berorganisasi. Jadi setiap orang itu wajib mengikuti berapa organisasi sih? Kemarin sih pas PBAK kita dapat informasi dua organisasi yang diikutkan. 3-nya sama Hima. Yang 1 Hima, yang 2-nya organisasi kayak UKM gitu lah. Jadi gini, di dalam organisasi kalian mengikuti Menwa dan LDK. Kalian bisa nggak menjelasin apa itu Menwa, apa itu LDK, biar teman-teman juga paham gitu. Kalau Menwa ini kan resimen mahasiswa, ya kan dari dulu Menwa ini sudah ada kan pada zaman Soeharto, dipakainya saat mahasiswa bentrok dengan aparat tinggi, misalnya itu dulu. Sekarang kan orde lama sama orde baru sudah tidak ada. Jadi dipakai di kampus kita ini buat mengamankan acara kayak wisuda atau acara-acara penting lainnya, seperti itulah kurang lebihnya. Kalau untuk LDK ya lembaga dakwah kampus, berarti ini mengajarkan untuk setiap mahasiswa untuk menjadi seorang dai, dan nanti pun ini istilahnya ilmu bagi kita untuk keterjun ke masyarakat dalam kajian seperti khutbah Jumat, terus ceramah segala macam. Oke. Gini loh teman-teman, apakah kalian sempat membagikan waktu antara tadi kalian bilang bahwasanya kalian itu kuliah sambil kerja juga mengikuti organisasi. Itu apakah sempat membagikan waktu buat berorganisasi sedangkan kalian juga berkuliah sambil bekerja? Kalau dibilang sempat sih kebanyakan enggak sempat. Kenapa sih enggak sempat? Soalnya ada beberapa kegiatan yang kita tunda atau kita skip. Contoh kayak latihan silat, kayak sore-sore latihan silat. Biasanya kan ada yang kampus tuh dari pagi sampai sore. Jadi otomatis malamnya kerja, sorenya latihan, terus paginya kampus, capek dong. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita skip lah satu. Tapi untuk besoknya kita masuk lagi gitu. Jadi selang-seling hitungannya. Ya betul.
kalau buat kuliah sama kerja nggak ada selang-seling, cuma kegiatan organisasinya di selang-seling. Mungkin ada tambahan dari Kak Wira? Sama aja. Gini, di kampus Tain Sultan Abdurrahman menerapkan perkuliahan offline. Dan sekarang di STAIN ini sudah akhir semester. Kalian juga pasti merasakan sudah melaksanakan kegiatan ujian akhir semester. Jadi, apa sih harapan kalian setelah kalian naik ke semester 3? Kalau misalkan ya alhamdulillah lulus semester 3, masuk ke semester 3, harapannya sih ya semakin baik, terus berkembang bukan menurun. Jadi frekuensi itu menaik. Berharap seperti itu, karena ya menganggap sekarang tuh semester sekarang dari pribadi sendiri emang agak jeblok, makanya harus semester 3 lebih baik. Guys. Kalau saya ya harapan ya jadi orang yang baik, karena ya semua itu harus ada, semua itu banyak rintangan. Nah, jadi kita harus siap lah dalam menghadapi cobaan, rintangan, ujian, dan kita harus bisa manfaatkan waktu. Intinya lebih baik dari yang dulu. Teman-teman, kalian pernah dengar gak sih bahwasanya ada seseorang yang merasa nggak pantas banget, bahwasanya mereka tuh mau ikut organisasi tapi mereka merasa nggak pantas banget ikut organisasi? Sering kan? Jadi tolong dong support teman-teman kita yang merasa nggak pantas banget ikut berorganisasi. Padahal organisasi itu juga membangkitkan semangat, membangkitkan rasa berteman, ingin ketahui lebih banyak. Support dong teman-teman agar mereka nggak selalu insecure terhadap itu. Kalau misalkan kurang pantas, jujur aja saya juga kurang pantas. Tapi semua orang itu ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihan sama kekurangannya. Jadi kekurangannya itu ditutupkan sama kelebihannya. Dari masuk organisasi, yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak tahu jadi tahu, yang udah pandai jadi tambah pandai. Jadi ya seperti itu, dimulai dari biasa dulu, nanti lama-lama jadi luar biasa gitu. Yang penting kita coba yang terbaik, apa-apa yang baik akan jadi yang lebih baik. Kita bukan hebat, tapi kita terlatih. Betul. Mungkin dari Kak Wira ada support kawan-kawan yang selalu merasa insecure? Yang sama menurut Ahmad seperti itu juga kebanyakan dari yang lain. Oke, jadi teman-teman, intinya kalian itu nggak boleh insecure, nggak boleh merasa nggak pantas banget buat ikut berorganisasi. Karena ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi gitu, mungkin sekian dari kami semua. Supaya teman-teman lebih support lagi dan teman-teman harus bangkit lagi dari terpuruk gitu. Jangan pernah insecure, itu tidak boleh banget. Ya seperti itu, nggak boleh insecure aja sih. Semangat. Dadah. Bye.